Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita semua masih diberi kenikmatan yang sangat banyak sekali. Dan apabila kita itu mau menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita semua tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena banyaknya kenikmatan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tangudu nikmatallahi la tusuha." Dan apabila kita mau menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita semua tidak akan mampu. Maka dari itu jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang banyak ini kepada kita semua, agar kenikmatan yang sudah kita terima itu akan ditambah lagi dan ditambah lagi. Maka dari itu jamaah semuanya, mari seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidanakum. Apabila kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menambah kenikmatan yang lebih banyak lagi. Tetapi apabila kita mengkufuri kenikmatan yang sudah diberikan Allah, maka Allah pasti akan mengadab kita semua. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang sudah kita terima ini, seperti nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini juga termasuk kenikmatan. Jadi yang namanya kenikmatan itu bukan hanya karena harta benda kita yang banyak, tetapi berbagai macam kenikmatan yang ada pada diri kita, kesehatan yang ada di diri kita ini, dan juga keamanan kita di dalam bekerja, belajar, itu juga merupakan kenikmatan. Dan puncak kenikmatan yang paling tinggi itu adalah kenikmatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mempunyai keimanan dan ketakwaan, itulah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi tingkatannya. Jamaah, Bapak, Ibu, anak-anakku yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sholawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada uswatun kasanah kita di dunia ini, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keselamatan, keberkahan itu juga diberikan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para kaum muslimin muslimat yang betul-betul mau melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini adalah termasuk kaum muslimin muslimat yang mau menegakkan sunnah-sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah berpuasa. Mudah-mudahan dengan puasa itu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah puncak dari kehidupan kita, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, puasa yang diwajibkan Allah kepada kita semua, mari kita betul-betul manfaatkan puasa Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi puncaknya adalah takwa. Jadi untuk itu anak-anakku sekalian, Bapak Ibu semuanya, mari kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan ini. Bagaimana kondisi kita saat berpuasa? Pasti saat siang hari rasanya haus, lapar. Dan ini membuat kita, apakah ini kita merasakan senang dengan lapar yang kita alami? Apakah kita senang dengan haus yang kita alami? Ini akan membuktikan tingkat ketakwaan kita. Kalau saat kita haus, saat lapar di bulan Ramadan, itu kita merasa sedih, merasa tidak senang, itu berarti tingkat ketakwaan kita perlu kita tingkatkan lagi. Jadi mari kita berusaha semaksimal mungkin dengan puasa ini, kita ikhlas lillahi ta'ala agar apa yang kita lakukan betul-betul membuahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa bizi sayyata kasanata tamhuha wa qalikin nas bi qalikin kasanin. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua sebagai umatnya supaya kita diminta untuk bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Baik siang hari, malam hari, sedang sendirian, atau banyak orang. Ya, itu kita harus betul-betul tidak berubah ketakwaan kita. Jadi kalau seperti hari ini kita berpuasa, baik bersama dengan orang banyak, kita tetap berpuasa. Baik sendirian, kita juga harus berpuasa. Jangan sampai nanti saat banyak orang kita berpuasa. Tapi setelah sendirian, tidak ada orang yang melihat, kemudian kita mencicipi makanan, kita minum di ruangan kita sendiri, di kamar kita, karena tidak ada orang yang tahu. Ini menunjukkan bahwa ketakwaan kita itu betul-betul masih perlu ditingkatkan lagi. Karena seperti kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi kita diperintahkan takwa yang betul-betul takwa. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan perintah dari Allah, tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas, dan kemudian dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi sesuai dengan syariat. Jadi puasa kita itu hanya dimulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi jangan ditambah-tambahi lagi. Itu berarti sesuai dengan syariat. Jadi dengan keikhlasan kita, mudah-mudahan nanti mendorong kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa, bertransformasi dari yang tadinya kurang bersemangat di dalam
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk berusaha menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, agar nanti kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang betul-betul menjadi orang bertakwa. Takwa sungguhan, bukan hanya takwa-takwaan saja. Karena banyak kita lihat ada orang yang menjalankan ibadah sholat, itu adalah merupakan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu perintah dijalankan, tetapi dijalankan tanpa ikhlas, tidak dengan niat yang baik, dan juga tidak dilakukan dengan khusyuk. Seperti misalkan sholat dengan tergesa-gesa, pengen segera selesai, sholatnya tidak tumak ninah, sehingga begitu cepatnya sujud, ruku, seperti ayam yang menotok-notok makanannya. Seperti ini, tul, ruku, sujud, cepat sekali. Itu berarti menandakan dia tidak tumak ninah. Dia juga menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak betul-betul bertakwa. Jadi jamaah muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, mari kita betul-betul di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu kita betul-betul kita niati dengan ikhlas lillahi taala, agar nanti pahala melimpah ruah. Apalagi di bulan puasa ini semua pahala seperti air hujan yang sangat deras sekali. Jadi pahalanya banyak sekali dicurahkan kepada umat manusia ini, apabila kita mau mengambil pahala-pahala yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang telah diturunkan ke dunia ini, kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, maka kita adalah termasuk orang beruntung. Misalkan contoh yang sangat mudah, apabila terjadi hujan yang sangat lebat, kemudian kita membawa botol kecil ke tengah lapangan, kemudian menengadahkan botol itu, pasti kita hanya akan mendapatkan air sedikit. Kemudian apabila kita membawa ember, maka yang kita dapatkan air itu juga hanya seember itu saja. Tetapi apabila kita mau membawa jeding atau ember yang sangat besar, maka yang kita peroleh juga air yang sangat banyak. Itulah keberkahan di bulan Ramadan ini. Kalau kita sebagai umat manusia ini tidak bisa memanfaatkan sebaik-baiknya momentum Ramadan ini menjadi keberkahan, menjadi pahala yang melimpah, maka akan merugi, karena tidak akan terjadi di bulan-bulan lain di bulan Ramadan. Kalau kita tidak ada halangan, tidak ada udzur sama sekali, maka jangan sampai nanti kita meninggalkan puasa sehari pun, karena manfaatnya, pahalanya yang melimpah itu. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Dengan demikian, mari kita betul-betul ketakwaan kita ini kita mantapkan di dalam hati. Seperti Rasulullah SAW tadi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha. Berarti apabila kita telah melakukan amalan-amalan yang kurang baik, maka kita harus mengikutinya dengan amalan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itu dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi apabila kita melakukan amalan-amalan baik, akhlakul karimah, akhlak yang baik, itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan,
asalkan dosa-dosa itu bukan dosa-dosa besar atau hanya dosa-dosa kecil. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, amalan-amalan baik itu seperti kita berbakti kepada orang tua, berbicara yang baik, berzikir, sholat 5 waktu, puasa seperti hari ini. Karena puasa di bulan Ramadan ini bisa menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun dari Ramadan yang satu ila Ramadan ke Ramadan berikutnya. Jadi puasa kita ini ternyata bisa menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Kemudian sholat Jum'ah yang satu ke sholat Jumat berikutnya itu dapat menghapus dosa-dosa antara Jum'ah yang satu ke Jumat berikutnya. Dan amalan-amalan baik harian seperti sholat wajib yang satu ke sholat wajib lainnya itu juga akan menghapus dosa-dosa dari sholat yang satu ke sholat yang lainnya. Ini rentang waktu harian. Dari misalkan sholat maghrib itu bisa menghapus amal perbuatan tidak baik kita dari sholat asar sampai sholat maghrib. Sholat isya kita bisa menghapus amalan-amalan jelek kita dari sholat maghrib sampai sholat isya. Begitu pula sholat subuh dapat menghapus dosa-dosa kita dari sholat isya sampai sholat subuh. Jamaah rahimakumullah. Jadi mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha melakukan amalan-amalan yang baik agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan tenang, dengan bahagia. Karena apa jamaah semuanya? Orang yang tidak mempunyai dosa itu pasti akan merasakan bagaimana nikmatnya menjadi manusia hidup di dunia ini. Dia tidak akan khawatir sama sekali dan dia akan disayangi berbagai makhluk yang ada di dunia ini karena mereka terbebas dari dosa-dosa yang dilakukannya. Untuk itu jamaah rahimakumullah, agar nanti kita disayangi oleh makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, baik tanaman, baik hewan, baik sesama manusia, itu kita melakukan amalan-amalan yang baik. Kalau kita seperti bencana yang terjadi akhir-akhir ini karena kita tidak mempunyai akhlak yang baik, tidak mempunyai perilaku yang baik terhadap tumbuh-tumbuhan, kita memperlakukan tumbuh-tumbuhan dengan tidak baik, maka alam pun akan memberikan bencana kepada kita semua karena ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan cobaan kepada kita agar kita sadar, agar kita mau berbuat baik kepada sesama manusia, dengan hewan, dan juga dengan tumbuh-tumbuhan yang hidup di dunia ini. Dan juga yang sabda Rasulullah SAW yang terakhir adalah wa kholiqin nas bi kholiqin kasanin. Jadi kita supaya berbuat baik dengan sesama manusia seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum akmalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha faqad fazza fauzan ngadima. Jadi kita semua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berbicara yang baik, berakhlak yang baik agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini bisa merubah sikap perilaku kita yang tadinya kita melakukan amalan-amalan kurang baik, amalan-amalan yang mengandung dosa, kita bisa berpindah dengan amalan-amalan yang baik, melakukan amalan-amalan akhlakul karimah di dunia ini,
sehingga hidup kita bisa tenang, negara kita bisa aman, damai, kita melakukan pendidikan di sekolah-sekolah itu bisa dilakukan dengan nyaman, tidak ada gangguan-gangguan apapun. Kita bersyukur hidup di Indonesia ini karena semuanya serba aman, serba tenang di dalam melakukan pekerjaan ataupun belajar itu bisa dilakukan tanpa gangguan-gangguan. Dan ini tidak semua negara seperti negara kita ini. Maka dari itu kita harus bersyukur agar menjadi orang yang bertakwa. Keimanan kita meningkat dengan bulan Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah. Demikian apa yang saya sampaikan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua di dalam merubah perilaku kita yang tadinya tidak baik menjadi perilaku yang baik karena adanya bulan Ramadan ini sebagai ujian buat kita, ibadah buat kita ini untuk menahan lapar. Berarti kita merasakan bagaimana orang lapar itu. Kita tahu orang yang sekitar kita itu masih ada yang miskin. Berarti kita sisihkan harta benda kita untuk bersedekah untuk orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang sekolah di SD, SMP, maka tugas kita adalah untuk membantu mereka, meringankan beban mereka agar mereka bisa melanjutkan ke sekolah dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk beramal hidup di dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup hari ini, kajian hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.